Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang saya kerjakan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengawasan mutu makanan. Selamat menyaksikan. Resume Jurnal Nasional mengenai pengawasan mutu makanan oleh Mira Santika Dewi dengan NIM G2B2 19056. Program Studi Lintas Jalur S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnal yang saya ambil berjudul Penentuan Titik Kritis Resiko Mikrobiologi dalam Rantai Penyediaan Minuman Es di Jakarta. Penulis dari jurnal ini antara lain Irma Septiani, Cecilia Krisminurwitri, Winiati Perahayu, dan Nugroho Indro Tristanto. Jurnal ini disetujui untuk dipublikasi pada tanggal 16 Oktober 2018. Sumber atau link jurnal saya ambil dari jurnal.ipb.ac.id. Menurut BPOM tahun 2013, pangan jajanan anak sekolah kategori es dan minuman es pada tahun 2012 dan 2013 ditemukan tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak masing-masing 47% dan 41%. Syarat mikrobiologi yang dimaksud mencakup angka lempeng total dan most probably number coliform. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah tahun 2017 dan Putri tahun 2015 masing-masing menemukan 27% dan 67% sampel es batu dari warung makan positif mengandung E. coli. Latar belakang. Minuman es merupakan pangan yang sering dikonsumsi terutama di kota Jakarta. Namun, es batu dan minuman es juga berpotensi mengandung bahaya mikrobiologi atau bakteri patogen. Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya mikrobiologi tersebut belum dilakukan secara optimal karena titik-titik tempat masuknya cemaran mikroba belum teridentifikasi. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan titik-titik kritis resiko mikrobiologi di sepanjang rantai penyediaan minuman es, mulai dari produsen es batu hingga penjajah minuman es di Jakarta. Bahan dan metode penelitian. Penentuan titik kritis resiko mikrobiologi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa jenis rantai penyediaan minuman es. Rantai penyediaan tersebut diambil dari hasil survei BPOM yang dilakukan pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, kemudian dipilih 3 jenis diagram alir yang dianggap dapat mewakili rantai penyediaan minuman es di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis bahaya dan penentuan titik kritis yang diadaptasi dari prinsip pertama dan prinsip kedua HACCP. Untuk analisis bahaya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, pembuatan daftar bahaya pada setiap tahapan proses, dan tahap kedua, analisis untuk menentukan bahaya yang signifikan pada tiap tahapan proses. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan penentuan titik kritis. Penentuan titik kritis dilakukan dengan menggunakan pohon penentuan titik kritis. Hasil dan pembahasan. Rantai penyediaan minuman es di Jakarta. Dalam penelitian ini, dipilih 3 jenis diagram yang dianggap dapat mewakili rantai penyediaan minuman es di Jakarta.
Diagram alir tersebut dikelompokkan menjadi kelompok A, B, dan C. Pada kelompok A dan B menggambarkan rantai penyediaan minuman es yang melibatkan produsen es batu berskala rumah tangga dan penjajah minuman es yang tidak lain adalah produsen itu sendiri. Es batu yang digunakan adalah es batu yang dicetak dalam plastik. Dalam rantai ini tidak ada distributor karena hanya terdapat produsen dan penjajah. Sedangkan pada diagram alir kelompok C menggambarkan rantai penyediaan es batu balok yang dibuat di pabrik es. Kemudian didistribusikan oleh distributor lalu disajikan dalam bentuk minuman es. Analisis bahaya. Tahap analisis bahaya dilakukan terhadap masing-masing diagram alir. Hasil analisis bahaya menunjukkan adanya potensi bahaya yang signifikan pada beberapa tahap proses penyediaan minuman es di Jakarta. Bahaya tersebut kemungkinan berasal dari air bahan baku yang terkontaminasi, tangan pekerja, dan permukaan alat angkut atau kemasan yang digunakan dalam proses distribusi. Bahaya pertama yaitu Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium teridentifikasi sebagai bahaya signifikan yang berpotensi terdapat pada beberapa tahap maupun bahan. Salmonella typhimurium ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan bahkan jika tidak tertangani dengan baik, dapat menyebabkan kematian. Kontaminasi Salmonella typhimurium mungkin berasal dari tangan pekerja yang menangani es batu dan minuman es. Proses pengisian air ke dalam plastik, penyortiran es, distribusi, pengecilan ukuran es, dan pencampuran es dengan bahan lain ketika membuat minuman es melibatkan tangan pekerja. Nah, mungkin tangan pekerja tersebut membawa bakteri ini sehingga bahaya ini menjadi signifikan pada tahap-tahap tersebut. Selain itu, kontaminasi salmonella juga bisa berasal dari air yang terkontaminasi feses. Menurut penelitian, menyatakan bahwa sumber air minum dan pembuangan kotoran manusia di Jakarta terindikasi tidak terpisah sepenuhnya. Dengan demikian, air bahan baku es batu dan minuman es serta proses pencucian es dianggap mengandung bahaya Salmonella typhimurium yang signifikan. Salmonella typhimurium diketahui memiliki kemampuan bertahan pada suhu pembekuan, sehingga proses distribusi dan penyimpanan es batu juga dapat menjadi kesempatan bakteri ini untuk terus bertambah dan tumbuh. Analisis bahaya selanjutnya yaitu bahaya Vibrio cholera. Vibrio cholera juga dianggap sebagai bahaya yang signifikan yang berpotensi terdapat pada beberapa tahap maupun bahan pembuatan minuman es. Vibrio cholera dapat menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, namun dapat menyebabkan kematian pada kasus yang berat dan tidak ditangani tepat waktu. Vibrio cholera merupakan bakteri yang secara alami terdapat di air, sehingga ada kemungkinan air bahan baku es dan minuman es, serta air yang digunakan untuk mencuci es mengandung bakteri ini. Bahaya mikrobiologi dari Vibrio cholera dianggap tidak signifikan pada air yang mengalami proses perebusan, namun signifikan pada air yang tidak direbus. Dengan asumsi bakteri tersebut ada pada jumlah yang melebihi dosis infektif.
Analisis bahaya selanjutnya yaitu bahaya enterohemorrhagic Escherichia coli dan enteroinvasive Escherichia coli atau disingkat EHEC dan EIEC. EHEC dan EIEC ini dianggap sebagai bahaya mikrobiologi yang signifikan yang berpotensi terdapat pada beberapa tahap dan bahan pembuatan minuman es. Infeksi EHEC dapat terjadi tanpa gejala hingga komplikasi yang berat. Gejala akut infeksi EHEC disebut hemorrhagic colitis. Berbeda dengan infeksi EIEC, gejala infeksi EIEC antara lain diare bercampur darah dan lendir, kram perut, muntah, demam, dan meriang. EHEC dan EIEC dapat menyebar melalui air atau pangan yang terkontaminasi maupun melalui kontak langsung dengan penderita infeksi. EHEC dan EIEC dapat masuk ke minuman es melalui air bahan baku dan air pencucian es batu jika air tersebut tercemar kotoran manusia yang terinfeksi. Air minum yang digunakan oleh penjajah makanan di Jakarta lebih dari separuhnya terkontaminasi coliform fekal, yang menunjukkan potensi kontaminasi EHEC dan EIEC ini. EHEC dan EIEC juga dapat mengkontaminasi minuman es melalui tangan pekerja. Kemungkinan terjadinya infeksi karena kontaminasi dari tangan pekerja cukup besar. Analisis bahaya selanjutnya yaitu bahaya enterotoxigenic Escherichia coli dan enteropathogenik Escherichia coli atau disingkat ETEC dan EPEC. Bakteri ini dianggap sebagai bahaya yang signifikan yang berpotensi terdapat pada beberapa tahap dan bahan pembuatan minuman es. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi dengan gejala diare dan muntah. Penyebarannya dapat melalui air atau pangan yang terkontaminasi. Juga dapat menyebabkan kematian jika tidak tertangani dengan baik. Kedua jenis bakteri ini menjadi bahaya yang signifikan pada air bahan baku es, pencucian es, dan pencampuran es karena dapat menyebar melalui air dan ditemukan kontaminasi coliform fekal pada air minum di Jakarta. Air minum isi ulang yang digunakan untuk membuat es juga dapat menjadi sumber cemaran kedua kelompok Escherichia coli ini, karena beberapa penelitian menunjukkan adanya kontaminasi Escherichia coli pada air minum isi ulang. Titik kritis. Titik kritis adalah bahan atau proses yang dapat menjadi titik terjadinya kontaminasi atau yang berperan dalam pengendalian kontaminasi mikroba pada es batu. Titik kritis pada tiap diagram alir disajikan pada tabel berikut. Titik kritis yang teridentifikasi di tingkat produsen skala rumah tangga atau pada kelompok A dan B adalah air bahan baku es, perebusan, dan pengisian air ke dalam plastik. Air bahan baku es menjadi titik kritis pada kelompok A karena air bahan baku tersebut kemungkinan mengandung bahaya signifikan dan tidak ada tahap yang dapat mengurangi jumlah mikrobanya. Pada kelompok B memiliki proses perebusan yang dapat menginaktivasi bakteri patogen. Namun, pada kelompok B, perebusan menjadi titik kritis karena tahap tersebut penting untuk mengeliminasi bakteri patogen. Pengisian air ke dalam plastik menjadi titik kritis pada semua kelompok karena ada peluang terjadinya kontaminasi silang pada tahap tersebut.
Titik kritis yang teridentifikasi di tingkat produsen es skala pabrik atau pada kelompok C adalah air bahan baku es, proses filtrasi, dan penyortiran es. Bahan baku dan tahap-tahap tersebut menjadi titik kritis karena adanya bahaya yang signifikan pada bahan atau tahap tersebut, dan tidak ada proses selanjutnya yang dapat mengurangi jumlah bakteri patogen. Pada tingkat distributor, semua proses yang dilakukan merupakan titik kritis. Hal ini kemungkinan karena praktik penanganan es yang masih belum sesuai dengan praktik distribusi pangan yang baik, yang dapat terlihat dari kurang memadainya fasilitas pencucian tangan dan peralatan penanganan es di depot. Pada tingkat penjajah, proses pengecilan ukuran es, penyimpanan es, dan pencampuran es batu dengan bahan lain menjadi titik kritis. Hal tersebut menunjukkan bahwa penjajah berperan penting dalam menjaga keamanan minuman es. Adanya titik kritis pada produksi es di tingkat rumah tangga menunjukkan perlunya sosialisasi mengenai praktik keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya para produsen pangan. Titik kritis pada produsen es skala pabrik juga menunjukkan perlu untuk melakukan pengendalian kualitas air bahan baku agar sesuai dengan standar air minum. Selain itu, perlu perawatan berkala terhadap alat filtrasi dan penerapan standar operasional yang sesuai. Selain itu, titik kritis pada proses distribusi dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan yang dapat menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya praktik penanganan pangan yang baik. Misalnya, dengan menunjukkan gambar hasil uji total mikroba pada tangan para pekerja. Dan pada pihak penjajah es ini berperan penting dalam menjaga keamanan minuman es, sehingga perlu diberi pelatihan dan pendampingan. Kesimpulannya, di sepanjang rantai penyediaan es batu dan minuman es di Jakarta, terdapat bahaya mikrobiologi yang berpotensi mengancam keamanan es batu dan minuman es berupa Salmonella typhimurium, Vibrio cholera, dan Escherichia coli. Terdapat titik-titik kritis yang menjadi tempat masuknya cemaran mikrobiologi yang harus dikendalikan. Titik kritis di tingkat produsen es batu skala rumah tangga adalah air bahan baku es, perebusan, dan pengisian air ke dalam plastik. Sedangkan di tingkat produsen es balok skala pabrik adalah air bahan baku es, filtrasi, dan penyortiran es. Titik kritis di tingkat distributor adalah distribusi es dari pabrik ke depot, penyimpanan es, pencucian es, pengecilan ukuran es, dan distribusi es ke lokasi penjajah. Sedangkan di tingkat penjajah, titik kritisnya adalah pengecilan ukuran es, penyimpanan es, dan pencampuran es dengan bahan-bahan lain. Baik, sekian penjelasan review dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga review ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.